Kalau menurut konsep self love itu, kekurangan kita sendiri itu adalah yang membuat kita unik sih. Apakah dengan self love aja itu kita selalu bisa menyelesaikan masalah kita seterusnya? Content with myself. Saya bisa mencintai diri saya sendiri, saya bisa menerima diri saya sendiri. Dasarnya apa? By the way, aku udah ada dengar cerita nih kok. Jadi dia perempuan namanya tuh Hanam. Nah dia tuh kebanyakan namanya polycystic ovaries. Nah jadi tuh kebanyakan male hormonesnya gitu Oh, di dia badan ada dia. kebanyakan Iya, male kebanyakan hormones male hormones gitu. gitu. Nah dia tuh berbagi cerita. Kalau misalnya dia tuh karena bisa grow a beard itu, Jadi kayak brewok berewokan gitu. brewok gitu. Padahal dia cewek. Mm-mm. Oh, Nah dia tuh dibully. Dia share kalau misalnya cara dia untuk menenangkan diri dia dari bulian itu, dia tuh mencintai dirinya sendiri kok. Dia nggak peduli orang ngomongin dia apa, yang penting dia bahagia sama diri dia sendiri. Itu termasuk ini ya, konsep self love nggak sih, Josh? Iya. self love. Iya, self love itu konsep yang berkembang nih ya, udah lumayan populer sih kalau di internet gitu. Konsepnya tuh kalau kita tuh harus mencintai dan merawat diri kita sendiri, baik secara mental ataupun fisik gitu. Jadi kita memperlakukan diri kita dengan baik, sehingga kita bisa berrelasi dengan orang lebih baik gitu kok. I see. Mm-mm. Jadi untuk kayak berhadapan dengan permasalahan kayak gitu tuh, mesti mencintai diri Iya, mencintai sendiri. diri sendiri. Terus kayak mesti ngerawat diri sendiri, baik secara fisik maupun kesehatan mental juga gitu ya. Iya, Iya. aku juga setuju sih sebenarnya. Maksudnya kalau denger ya, setuju dengan cerita yang si Josh tadi sampein. Kalau iya gimana sih kita bisa nggak terlalu terpengaruh sama bulian orang lain dan sekitarnya itu, ya kalau kita udah konten dengan diri kita sendiri. Dan menurut aku itu tindakan yang sangat admirable dan hebat gitu sih kalau si Hanam itu Iya. bisa sampai menerima diri dia sendiri sih yang dengan segala kekurangan itu. Karena ya apa kalau menurut konsep self love itu kekurangan kita sendiri itu adalah yang membuat kita unik sih. I see. Iya. Emang keren sih ya, bagus ya. Mhm. Nggak banyak orang tuh yang bisa nerima kekurangannya. Mhm. Tapi ada beberapa orang tuh yang bisa terima kekurangannya. Bahkan kekurangannya itu dipakai buat jadi kelebihan. Ya kan ada juga kan, misalkan kita lihat artis-artis yang misalkan ukuran tubuhnya tuh pendek. Mhm. Tapi dengan itu justru dia menggunakan kekurangannya dia jadi kelebihannya gitu. Bahkan dia bisa pakai hal itu gitu. Itu good sih. Tapi kalau menurut Koko itu konsep self love seperti itu bener nggak sih sebenarnya? Kayak valid nggak sih sebenarnya dijadikan sebagai apa sih? Itu Kayak cara Jadi untuk mencintai, I menerima see diri ya. kita jadi sendiri. nyelesain masalah tapi cuman pakai self love doang. Iya, Iya, iya. beneran nggak sih selesai masalahnya sebenarnya? Nah, ini menarik sih pertanyaannya. Kalau menurut Koko sih self love itu ada baiknya ya. Gimana kita nerima diri kita sendiri, kita ngerawat diri kita sendiri. Kan kita pun perlu bertanggung jawab sama tubuh kita sendiri kan ya. Mhm. Tetapi itu nanti punya kecenderungan yang buruk kalau hanya berhenti di self love itu aja. Kecenderungannya adalah bisa menjadi egois ya. Bisa I cuma see. berpusat pada diri sendiri aja gitu. Nggak mikirin orang lain, nggak mikirin apa kata orang. Kan apa kata orang nggak selalu salah gitu. Walaupun Iya, bisa ada betul. yang negatifnya, ada yang perlu kita nggak terima dan perlu kita filter. Tapi bisa juga itu ada satu masukan yang perlu kita terima. Sehingga kita perlu koreksi diri kita lagi. Tapi kan maksudnya konsep yang self love ini itu kita berdamai dengan diri kita supaya kita bisa berelasi lebih dengan orang lain gitu kok maksudnya. Dan menurutku sih itu benar-benar aja. I see. Jadi ada pemahaman tentang supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain, supaya saya bisa mengasihi orang lain, saya mesti mengasihi diri saya sendiri dulu ya. Iya, Iya. betul. Karena if you don't love yourself, who else will love you gitu kan kalau quotes-nya gitu. Oke. Kayaknya itu mirip dengan apa beberapa orang bilang sesuai dengan kata Alkitab deh. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi Si dirimu dirimu sendiri, sendiri. iya. Iya, itu kan perkataan Tuhan Yesus sendiri kan. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mhm. Nah, cuma kita perlu teliti ya, apakah makna kata-kata itu mengarah kepada mengasihi diri sendiri dulu, baru setelah itu mengasihi orang lain. Atau sebetulnya maknanya lain. Gimana tuh lainnya? Iya, kalau dari tadi kan kalimatnya
kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mhm. Dan ada orang yang memaknainya, berarti kita harus mengasihi diri sendiri dulu, baru mengasihi orang lain. Tetapi kan bukan itu maknanya. Maknanya adalah mengenai mencintai diri sendiri, itu tuh bukan diperintahkan, tapi sudah diasumsikan. Asumsinya Oh. adalah orang tuh kebanyakan pasti sudah pada dasarnya secara natural akan mengasihi diri dia sendiri. Masa sih kok, kalau misalnya kayak kan ada faktor-faktor seperti misalnya dia depresi atau apa Hmm. sehingga dia kayak basic hygiene atau basic needs aja dia sampai nggak perhatiin dirinya gitu. Iya, Gimana? itu kan kita nggak lihat itu secara umum ya. Hmm. Itu kan assumption ya. Kita nggak lihat kebanyakan mayoritas orang di dalam dunia ini orang-orang depresi gitu. Ah, iya Hmm. sih. Most of the times ya kita orang-orang manusia itu pasti cari kebersihan untuk diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita pengen tampil terlihat terapi baik di depan orang lain. Bahkan banyak daripada kita tuh mau cari hiburan kan, Hmm. Iya. cari kesenangan kan. Mm-mm. Itu kan usaha untuk mengasihi diri dan juga mencintai diri. Supaya diri saya senang, karena saya mencintai diri saya, maka saya mencari hiburan. Maka saya nonton Netflix, saya main TikTok, main YouTube. Karena kan mau seneng. Karena saya mau membahagiakan diri saya sendiri. Oh, Jadi I itu see. kayak secara natural, secara alami, itu tuh diasumsikan gitu. Nah, menariknya itu juga dikutip sama Paulus. Kalau Anda bacain dari Alkitab, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Lalu, tambahan ini menarik. Dia elaborasi. Di ayat 29 ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi di sini kayak dikasih gambaran sama Paulus, kalau ada suami sama istri, ya suami itu harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Lalu ditambahkan lagi sama Paulus, karena nggak ada orang yang nggak mengasihi tubuhnya, pasti mau merawat. Hmm. Jadi itu diasumsikan gitu. Udah pasti asumsinya adalah orang-orang pasti mengasihi tubuhnya dirinya sendiri. Jadi ini maknanya beda ya. Maknanya bukan saya mengasihi diri saya sendiri dulu baru mengasihi orang lain. Tetapi kasihilah orang lain sebagaimana kamu ini pengen mengasihi diri kamu sendiri. Sebagaimana kamu pengen dirimu bahagia, bahagiakanlah orang lain dengan cara kayak gitu. Nah, ini satu hal pemikiran yang sangat menarik dari John Piper ya. Dia bilang, kalau kamu sangat passionate, kamu sangat energetic, kamu sangat bersemangat untuk membahagiakan diri kamu, dengan semangat itu juga kamu bahagiakanlah orang lain. Kira-kira ini nggak, aku kayak Yesus tuh self love juga berarti dong kok? Yesus self love juga. Iya. Dalam hal? Nggak tahu, nanya. Oh, nanya. Iya, nanya. Self love juga, ya kalau misalnya kita ngomong kayak tadi sih pasti dalam basic needs gitu ya, kayak tadi kita bilang. Dia makan nggak? Ya dia pasti tetap makan, dia tetap mandi, jaga kebersihan segala macamnya. Tetapi sekali lagi self love-nya itu dia nggak berhenti pada diri sendiri. Tetapi dia betul-betul menjalankan ketika dia mengasihi sesamanya manusia seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Tetapi lebih daripada itu ya. Dia mengasihi manusia karena juga cintanya kepada Bapa. Ketika dia mengasihi manusia, dia juga sekaligus menunjukkan cintanya kepada Allah Bapa. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan kan itu juga sebagai bentuk cinta kasihnya pada Allah Bapa kan. Iya. Dia menaati segala perintah Tuhan. Dia juga melakukan segala kehendak Bapa. Apakah dengan self love aja itu kita selalu bisa menyelesaikan masalah kita seterusnya? Iya. Oke. Kalau di kasus-kasus orang-orang yang tadi tuh kayaknya kelihatannya masalah mereka Iya, selesai ya, kayak selesai mereka gitu. happy with themselves, jadi hidupnya damai-damai aja sih kayaknya ya. Iya. Ini jawabnya nggak bisa langsung hitam putih sih ya. Cuma kalau misalnya kita lihat secara logikanya ya, tadi ada satu kata-kata yang bagus dari Faye, content with myself gitu. Saya bisa mencintai diri saya sendiri, saya bisa menerima diri saya sendiri, dasarnya apa? Karena saya. Berarti kan seberapa saya sendiri mampu mencintai diri saya sendiri. Seberapa diri saya mampu untuk mengasihi diri saya dan merawat diri saya, lalu menerima diri saya sendiri. Kan balik lagi pada diri kan. Iya. Sedangkan kita sendiri tahu diri kita ini tuh terbatas. Seberapa hebat sih kemampuan diri kita untuk bisa terus-terusan memotivasi diri kita sendiri. Makanya nggak heran perusahaan banyak yang sewa motivator kan. Iya. Dan itu ada satu prinsip yang menarik gitu. Perusahaan tuh dengan kata-kata yang sama oleh atasan
ngomong ke bawahan, itu bisa nggak diterima. Tetapi dengan kata-kata yang sama, bawa motivator dari luar, kata-katanya sama persis. Mmm. Disampein, itu bisa berubah. Apa Jadi, ya itu? manusia tuh unik gitu ya. Mmm. Karena butuh konteks. Dan nggak bisa Oh. cuman satu hal prinsip aja gitu. Mhm mhm. Dan menariknya di dalam kekristenan, kemampuan kita untuk mengasihi diri sendiri dan menerima diri sendiri, itu bukan didapatkan dalam diri, Jadi dari Jadi mana dari tuh, Ko? mana kok? dari Tuhan. Mmm. Ada satu kutipan yang bagus banget ya, kalau nggak salah dari C.S. Lewis. Ketika saya sadar betapa saya sangat diketahui seluk-beluknya, Mhm. baik kelebihan maupun kekurangan, Mhm. tapi saya tetap dicintai. Mhm. Fakta itu membuat saya begitu lega, begitu puas. Mmm. Kamu kebayang nggak, Jos? Kamu punya temen yang tahu segala keburukan kamu, kejelekan kamu, habit jeleknya, saya tetap terima kamu. Kebayang sih, Itu kan mungkin kayak iya. seneng banget kan? Bisa jadi apa adanya gitu, nggak perlu Iya. jaim-jaim, punya punya temen yang nggak harus pasang topeng dan bersikap munafik atau bersikap yang nggak sesuai dengan diri kita gitu. Nyaman Mhm. sama diri sendiri kita aja gitu Iya ya. iya iya. Iya, bener. Enak banget sih kalau Iya. temenan kayak gitu. Iya, itu kan yang kita cari kan, kita kan pengen banget punya temen yang kita bisa ngeluarin diri kita sepenuhnya tuh kayak apa gitu. Mhm. Mhm. Sama kayak misalnya kita cari pasangan hidup gitu. Mhm. Kita kan sangat nyaman kalau misalnya kita punya pasangan yang kita bisa nunjukin kekurangan kita, and yet kita tetap diterima. Ketika kita nunjukin kekurangan, dia nggak ninggalin gitu. Tapi dia tetap embrace, dia tetap terima kekurangan gitu. Dan fakta menariknya adalah Tuhan itu sangat tahu seluk-beluknya kekurangan kita. Mmm. Jauh dibanding manusia yang lain. Iya, Iya. pastinya. And yet dia tetap turun ke dalam dunia ini, dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Dan dia menerima kita. Itu kan kelegaannya luar biasa ya. Ternyata gue yang sebegini kurangnya, bahkan mungkin ada kekurangan dalam diri gue yang gue sekarang ini nggak sadar. Yang Tuhan tahu, tapi Tuhan tetap terima. Itu bagus banget sih. Itu indah. Iya sih, apalagi sadar kalau kita tuh sebenarnya nggak signifikan sama sekali keberadaannya dan Tuhan tetap menerima kita sih, yang Iya, begitu iya, iya. kecilnya. Benar-benar. Ya itu sih yang jawabannya kayaknya lebih indah ya. Dibandingkan dengan saya kurang, lalu saya mencoba menerima diri saya sendiri yang kurang. Akhirnya berhenti pada diri. Tetapi ketika sadar ada pribadi di luar sana yang lebih tinggi, yang lebih agung, yang tahu kurangnya saya bahkan lebih daripada saya mengenal diri saya sendiri dan dia tetap menerima. Itu kelegaan yang luar biasa dan akhirnya, wah kalau misalkan pribadi itu aja terima saya, ya udah saya gimana saya nggak konten sama diri saya sendiri. Hal yang berbeda ya antara konsep self love sama mengasihi diri sendiri yang berdasarkan kasih Kristus. Iya sih, kalau dengan konsep kekristenan kita, bakal menemukan kelegaan yang lebih dibandingin Iya. konsep dunia yang cuma sekedar gimana, afirmasi kali ya bisa Iya dibilang, iya self iya. affirmation dan kita mencoba believe apa yang kita omongin sendiri gitu. Iya iya. Jadi lebih damai juga nggak sih, Ci, dengan Iya. tahu kalau misalnya ternyata Tuhan itu emang menerima kita apa adanya gitu. Iya. Nggak harus ya itu kayak yang tadi kau bilang, enak nggak sih punya temen yang bisa nerima kita dengan kita nggak usah pasang topeng. Iya. Iya. Ini perubahan yang Koko sendiri juga alamin ya, waktu paham konsep ini, kenal konsep ini. Sebenarnya Koko pikir kalau misalkan mau diterima Tuhan tuh caranya adalah dengan berbuat baik, dengan patuhin seluruh perintah Tuhan gitu. Rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin pelayanan gitu. Sampai akhirnya satu titik tertentu Tuhan akan terima. Tetapi ternyata Koko sadar, ternyata caranya nggak kayak gitu. Ternyata caranya adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang sudah melakukan segala kegenapan hukum Taurat. Dan sampai akhirnya dia menebus dosa kita, dan ketika kita percaya, kita diterima. Oh ternyata penerimaan bukan hasil usaha saya, tetapi anugerah Tuhan. Itu bawa kelegaan, dan akhirnya merubah perspektif Koko. Tadinya punya kecenderungan tuh, mau punya orang-orang yang seneng. Dia akan mau nyenengin semua orang gitu. People pleaser gitu Punya kali ya? kecenderungan Iya, gitu. iya. Jadi, sebisa mungkin bikin orang lain tuh senang, mandang kita tuh baik gitu. Tapi akhirnya sampai satu titik, ketika tahu sadar perspektif ini, oh ternyata nggak harus kayak gitu caranya. Gue udah diterima sama Tuhan. Yang penting sekarang gue ngejalanin panggilan yang benar sesuai apa yang Tuhan mau. Ya udah, jalanin apa yang Tuhan mau. Dan kalau misalkan kita bisa ketemu orang yang sepakat sama-sama satu visi, satu panggilan, satu pemahaman itu kan indah. Dan nggak harus jadi orang yang terus-terus haus akan penerimaan orang lain.
Penasaran kok mau nanya soal cerita tadi. Itu tuh, penerimaan diri, kesadarannya itu tuh timbulnya tuh ketika kau baru bertobat atau sebenarnya along the way datangnya? Karena kan Lebih along kayak the way sih. along the way gitu Iya, ya? jadi lama-lama perspektifnya makin lama terkikis ya, nggak ada yang satu momentum tuh langsung berubah total gitu. Saya mulai perlahan-perlahan dengerin firman, fokus, terus bener-bener ini pengkhotbahnya ngomong apa, terus pesannya utamanya itu apa, terus coba direnungin, dan itu lama-lama secara gradual ya, berubah. I see. Tapi tetap kan ya kalau walaupun kita tetap, udah diterima dengan segala kekurangannya sama Tuhan, tetap aja kita sejalan kali dengan konsep self love juga harus berusaha juga memperbaiki diri kita kan, bener kan gitu, Iya. Josh? Iya, itu good point banget. Di bukunya Pak Jimmy yang, relasi rahasia pacaran pernikahan itu ya, dia bilang gini, Tuhan itu terima kita apa adanya, tapi dia nggak membiarkan kita apa adanya. Itu bagus banget. Ini setelah dia ngomong ini, dia masuk ke ngomong relasi ya. Jadi Tuhan itu terima kita apa adanya nggak? Iya. Walaupun kita orang berdosa, kita tetap diterima sama Tuhan. Tetapi setelah kita diterima, Tuhan mau kita terus semakin dikuduskan, semakin diperbaharui. Progressive sanctification. Iya, benar. Nah, sama ketika kita nanti misalkan punya pasangan ya, nyerempet-nyerempet pasangan. Nah, mungkin satu waktu kita bahas juga soal sana ya. Iya. Jadi ketika nanti punya pasangan, ya ada satu sisi yang misalkan kita udah lihat dia orangnya seperti apa, misalkan sudah seiman, lalu sudah tahu orangnya karakternya baik, tapi tetap ada kekurangannya. Iya. Akhirnya kita terima apa adanya. Tetapi kita nggak berhenti diterima aja, tapi kita juga mau dia tetap bertumbuh, semakin dewasa, semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oh ya, kok sama mau nanya, kalau misalnya orang yang terlalu fokus ke dirinya sendiri yang sampai nggak bisa mengasihi orang lain, kan berarti dia narsisistik ya? Nah itu Benar. poin untuk tahu itu tuh di mana gitu loh? Bahasa gaulnya NPD, Apa tuh? Narcissistic Personality Disorder. Oh, bahasa klinisnya ya? Bahasa Inggris sih, bukan bahasa kerennya ya. Iya. Narsis itu yang kau tahu itu berasal dari mitologi ya. Jadi ada dewa, pokoknya dari Yunani gitu, namanya Narsisos. Dia itu dikutuk untuk mencintai diri sendiri. Karena ada perselisihan apa gitu antar dewa. Lalu akhirnya suatu hari dia itu ke sungai, terus lihat dia ketika di sungai dia ngeliat bayangan diri dia sendiri. Terus akhirnya dia berhenti aja ngeliatin dirinya sendiri karena dia sangat mencintai dirinya sendiri. Ganteng banget kali ya si narsis. Iya kali ya. Fokusnya ke diri dia aja gitu. Nah kan kita tahu ya, nggak enak kan kalau ketemu orang yang narsis kan. Iya kan? Nggak nyaman sih. Iya, nggak nyaman kan. Kita Mm-mm. ngobrol apa aja, maunya akhirnya ujung-ujungnya dia yang diomongin gitu. Betul. Akhirnya dia lagi gitu. Bahkan kita nggak ada kesempatan ngomong. Ketika kita ada kesempatan ngomong, nggak lama kemudian ditarik lagi ngomonginnya ke dia lagi Iya. gitu kan ya. Caranya salah satunya ya itu lihat tadi ya, lihat bagaimana ada sosok pribadi lain yang sudah berkorban, yang rela nggak fokus pada dirinya sendiri tapi fokus pada orang yang lainnya. Dan itu tuh pelan-pelan kalau misalnya kita benar-benar merenungkan, kita akan berubah sih. Dan hidup tuh lebih limpah kalau sebetulnya nggak kepada diri. Justru hidup yang hanya untuk diri sendiri itu makin lama makin sempit. Tapi ketika hidup berbuah bagi orang lain, itu tuh hidup justru lebih bermakna. Karena kita membawa positive impact gitu ya ke orang sekitar ya. Kita jadi berkat bagi orang lain. Ya prinsip dasarnya adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Tadi cerita Narsisusnya kayaknya belum selesai nggak sih? Kok itu kan dia ngeliatin diri sendiri terus kecemplung akhirnya di. Oh kecemplung. Oh iya. Boleh gitu ya ceritanya? Malah ada ceritanya. Oh kayaknya setahu aku sih gitu. Abis dia ngeliatin diri sendiri karena terlalu terbawa sampai kecemplung gitu sih ke sungainya. Iya. Bener sih. Itu maknanya bisa ditarik juga tuh. Orang yang terlalu ngeliat diri sendiri akhirnya dia nyebur ke dalam dirinya sendiri. Kena batunya gitu sih. Iya. Setelah dengar-dengar apa sih sharing ngobrol-ngobrol ya sama Josh sama Ko Adam, aku sih bisa take away poin kalau self love itu bukan jadi solusi untuk menutupi kekurangan diri kita aja sih, kayak bukan self love doang itu jawabannya, tapi jawabannya adalah melihat kepada Tuhan gitu, karena Tuhan itu udah mengasihi kita lebih dahulu, makanya kita bisa mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang lain pada akhirnya gitu ya. Kalau dari aku sih, balik ke tadi yang Ko Adam bilang ya, self love itu bukannya ditiadakan, tapi kita juga bisa lihat dari Tuhan kalau dia sebagai
pribadi yang lebih besar daripada kita, udah mengasihi kita, dan jadi kita tuh bisa sekaligus self love tapi juga mengasihi neighbors kita, orang di Iya, sekitar iya. kita gitu ya. Sama seperti yang Tuhan telah lakukan kepada Iya. kita juga gitu. Nggak ditiadakan, tetapi dengan semangat itu kita Kita mengasihi orang mengasihi orang lain. lain. I see.